Selamat siang para delegasi yang terhormat. The Chair now call this meeting to order. Selamat datang dalam sidang model United Nation hari ini. Mohon seluruh delegasi untuk menempati tempat duduk masing-masing dan mempersiapkan diri untuk sesi roll call. Sebelum memulai sidang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh delegasi. Semoga forum ini dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif dalam mencari solusi atas isu yang akan kita bahas bersama. Untuk memastikan kelancaran administrasi forum kita hari ini, sekarang kita akan memasuki sesi roll call. Ketika nama negara atau organisasi disebutkan, mohon menjawab dengan present atau present and voting. Thailand, Present and voting. Amerika Serikat, Present and voting. Pakistan, Present and voting. Jepang, Present and voting. Filipina, Present. Cina, Present and voting. Uni Emirat Arab, Present and voting. Korea Selatan, Present and voting. CIDP, Present and voting. ILO, Present and voting. UNESCO. Present and voting. Terima kasih pada rekan-rekan delegasi. Sebelum melakukan ke tahap penetapan quorum, MUN ini akan dibuka oleh speech dari Chair. For the Chair, the stage is yours. Selamat siang, para delegasi yang terhormat. Atas nama Komite United Nation, saya mengucapkan selamat datang dan membuka sesi sidang pada hari ini. Kita akan membahas isu penting yaitu the impact of AI for the employee. Sebuah topik yang memiliki dampak besar terhadap dinamika global dan membutuhkan pemahaman yang mendalam serta kerjasama antar negara. Saya mendorong setiap delegasi untuk berpartisipasi aktif serta menjaga etika diplomasi dan menyampaikan argumen berdasarkan data, kepentingan nasional, serta semangat kolaborasi. Komite ini adalah ruang belajar, jadi jangan ragu untuk bertanya, mengajukan motion, atau menyampaikan pandangan Anda. Saya akan memastikan bahwa jalannya sidang ini berlangsung tertib, adil, dan sesuai dengan prosedur. Dengan itu, saya menyatakan bahwa sesi Komite United Nation dengan topik The Impact of AI for the Employee hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Chair atas sambutan pembuka yang menginspirasi serta berterima kasih kepada seluruh delegasi. Roll call dan opening speech telah selesai dilakukan dan quorum telah tercapai. Dengan demikian, sidang dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan. Mengingat forum ini telah tercapai, selanjutnya kita akan memasuki penetapan agenda sidang. Para delegasi, saat ini kita akan menetapkan agenda pembahasan. Yang pertama, apakah terdapat mosi untuk menetapkan agenda? Ketua telah menerima mosi untuk menetapkan agenda dengan topik The Impact of AI for the Employee. Apakah terdapat delegasi yang mendukung mosi tersebut? Karena terdapat dukungan, kita akan melanjutkan ke pemungutan suara. Semua yang setuju silakan angkat plakat. Terima kasih. Mosi disetujui dan agenda sidang resmi ditetapkan. Dengan ditetapkan agenda pembahasan kita akan memasuki sesi General Speaker List. Para delegasi yang ingin masuk ke dalam daftar pembicara, silahkan mengangkat plakat.
Pembicara pertama adalah delegasi dari Amerika. Delegasi diberikan waktu 2 menit. Silakan. Yang terhormat Presiden, moderator, dan seluruh delegasi yang kami hormati. Delegasi US menyadari bahwa perkembangan AI menghadirkan tantangan bagi tenaga kerja yang berpotensi menggantikan sejumlah pekerjaan rutin dan administratif. Bagi tenaga kerja yang berpotensi menggantikan sejumlah pekerjaan rutin dan administratif, menuntut pekerja mengembangkan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan di era digital. AI bukan sebagai alat pengganti pekerja, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pencipta peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Sebagai negara yang maju, delegasi kami mendukung perkembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja, transparansi, serta prinsip-prinsip etika. Kami percaya pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi digital. Oleh karena itu, US mengusulkan 3 langkah utama. Yang pertama, meningkatkan investasi dalam pendidikan digital dan pelatihan keterampilan teknologi. Melalui investasi ini, tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja dan memiliki kemampuan yang relevan untuk perkembangan teknologi. Dengan demikian, AI tidak menjadi ancaman bagi pekerja, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi dan ekonomi digital. Pengembangan AI sebagian besar dilakukan oleh perusahaan teknologi dan industri swasta. Yang ketiga, mendorong penelitian dan pertukaran informasi antar negara mengenai dampak AI terhadap ketenaga kerjaan guna menghasilkan kebijakan yang efektif dan berbasis data. Selain penelitian, US juga mendorong pertukaran informasi dan praktik terbaik antar negara. Dengan berbagai pengalaman dan data, negara-negara dapat bekerja satu sama lain mengenai cara memanfaatkan AI secara optimal sekaligus meminimalkan dampak negatifnya terhadap tenaga kerja. Kerjasama internasional ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif, adil dan berbasis bukti evidence-based policy. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Amerika Serikat. Selanjutnya dari delegasi Pakistan, dipersilakan. Terima kasih kepada ketua sidang dan segenap delegasi yang terhormat. Ketika forum global ini mengangkat tema dampak kecerdasan buatan tenaga kerja Republik Pakistan, memandang bukan sebagai ancaman yang harus ditakuti, melainkan sebagai momen transformasi struktural yang besar. Kami tidak menutup mata terhadap realita bahwa integrasi AI membawa risiko disrupsi atau efek substitusi pada sekitar 17 pekerjaan di Pakistan, terutama pada sektor-sektor dengan tugas rutin seperti manufaktur tradisional, administrasi perbankan, dan layanan pelangganan yang berpotensi melebar jurang popularisasi upah jika tidak diintimidasi. Namun, komitmen Pakistan yang tertuang dalam kebijakan AI nasional atau national policy justru berfokus pada efek komplementer, di mana teknologinya hadir untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan keselamatan para pekerja agar menangkap mereka di masa pencarian. Sebagai negara populasi terbesar kelima di dunia, Pakistan secara proaktif menghadapi tantangan ini dengan strategi peningkatan keterampilan upscaling berskala masif yang menargetkan pelatihan bagi 1 juta profesi AI serta menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan kerja baru berbasis teknologi. Sebagai solusi nyata atas tantangan dampak AI terhadap tenaga kerja delegasi Republik Islam, kita mengajukan 5 langkah strategis. 1. Program reskilling atau upskilling nasional menunjukkan pelatihan kecerdasan buatan berskala masif untuk melatih kembali para pekerja di sektor yang paling rentan terhadap otomatisasi seperti administrasi atau manufaktur rutin. Yang kedua, pembentukan dana transisi tenaga kerja atau NEC, mengoptimalkan National Fund atau NEC untuk memberikan subsidi insentif pajak bagi perusahaan yang mempertahankan karyawan melalui pelatihan ulang, serta menyediakan jaringan pengaman sosial sementara bagi pekerja yang sedang dalam masa transisi industri baru. Yang ketiga, faktor pada sektor
humas kolaborasi mengarah pada adopsi AI pada sistem yang mendukung kinerja manusia, bukan menggantikan secara total. Contoh mengikuti manfaat AI untuk membantu efisiensi pertanian di sektor agrikultur sebagai alat diagnosis pintar untuk membantu tenaga kerja medis di wilayah pelosok. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Pakistan. Selanjutnya dari delegasi Korea Selatan, dipersilakan. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Rifala selaku Presiden of MUN, serta delegasi-delegasi yang saya hormati. Delegasi Korea Selatan menyadari bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan drastis pada landscape pekerjaan global. Di satu sisi, AI meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi tugas berulang, analisis data skala besar, dan inovasi layanan yang mempercepat pertumbuhan sektor teknologi dan manufacturing berteknologi tinggi. Hal ini membuka peluang pekerja baru di bidang pengembangan AI, keamanan cyber, dan layanan digital, serta mendorong transformasi industri yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan ekonomi jika dikelola dengan baik. Namun demikian, delegasi kami juga khawatir terhadap dampak negatif yang menonjol, khususnya melebarnya kesenjangan keterampilan dan risiko pengangguran bagi pekerja berkeahlian rendah. Tanpa upaya bersinergi melalui kebijakan pendidikan ulang atau reskilling, peningkatan keterampilan atau upskilling, serta jaringan pengamanan sosial yang efektif, sejumlah besar tenaga kerja beresiko tertinggi dalam transisi ini. Oleh karena itu, Korea Selatan mengajak komunitas internasional untuk bersama-sama merumuskan kebijakan inklusif yang memastikan manfaat AI dapat dinikmati secara adil sambil meminimalkan dampak sosial ekonomi negatif. Delegasi mengusulkan 3 agenda utama yang harus diprioritaskan dalam komite ini. Aksi pertama, mengembangkan kerangka regulasi dan etika AI yang transparan untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab. LG Electronics menerapkan AI pada perangkat rumah tangga pintar dan robotik dengan tetap memperhatikan keamanan dan data penggunaan. Aksi kedua, meluncurkan perkembangan pelatihan ulang. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Korea Selatan. Selanjutnya delegasi dari Filipina. Dipersilakan. Oke, yang pertama yang terhormat Ketua, para delegasi, staf rekan perwakilan, delegasi Republik Filipina dengan senang hati berbicara kepada kami tentang bagaimana kecerdasan buatan AI mempengaruhi karyawan dan pasar tenaga kerja di seluruh dunia. AI telah mengubah perekonomian khususnya di Filipina sendiri dengan sangat cepat. AI membantu penyelesaian pekerjaan lebih cepat, membuat pekerjaan lebih produktif, dan membantu menciptakan individu banyak industri. Terlepas dari hal-hal ini, AI juga membuat kita khawatir tentang orang-orang kehilangan pekerjaan, pengakuan tidak adil terhadap pekerja, dan keselamatan kerja di masa depan. Bagi Filipina sendiri, ini adalah masalah besar. Perekonomian Filipina sangat bergantung pada industri bisnis proses outsourcing atau BPO yang mempekerjakan jutaan warga Filipina. Teknologi AI akan mempengaruhi banyak pekerjaan outsourcing, terutama tugas-tugas berulang dan administratif. Namun, industri outsourcing Filipina masih berkembang karena pekerja manusia menyediakan keterampilan seperti kecerdasan emosional, berpikir kritis, dan interaksi pelanggan yang tidak dapat digantikan oleh AI. Berikut poin-poin delegasi Filipina tersebut. 1. Meningkatkan program yang membantu pekerja mempelajari keterampilan baru untuk mempersiapkan diri menghadapi industri berbasis AI dan pekerjaan digital di masa depan. 2. Membuat aturan atau implementasi AI guna memastikan bahwa perusahaan melindungi hak-hak pekerja dan mencegah praktik tenaga kerja yang tidak adil. 3. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan industri swasta untuk menyediakan pendidikan digital dan pelatihan teknis. 4. Mendukung program yang membantu pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Yang terakhir, mempromosikan kolaborasi human AI atau menggantikan seluruh tenaga kerja, terutama di industri di mana komunikasi manusia, empati, dan kreativitas sangat penting. Mungkin segitu aja, terima kasih.
Terima kasih kepada delegasi Filipina. Selanjutnya delegasi dari Cina, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua Sidang, Bapak Presiden, dan seluruh delegasi yang saya hormati. Delegasi Cina menyadari bahwa revolusi teknologi cerdas yang dipimpin oleh AI tengah membentuk ulang lanskap industri global secara fundamental. Sebagai salah satu pemimpin inovasi digital, Cina melihat bahwa integrasi AI memicu peningkatan produktivitas yang masif. Namun, dinamika ini juga membawa risiko dislokasi tenaga kerja tradisional dan polarisasi pasar kerja. Jika komoditas internasional gagal, mitigasi kesenjangan kapabilitas digital ini, transisi menuju ekonomi berbasis AI berpotensi menciptakan pengangguran struktur berskala besar di berbagai belahan dunia. Sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berbasis inovasi yang berpusat pada rakyat, Cina menegaskan bahwa pengembangan AI harus berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak pekerja. Kami menolak dikotomi bahwa kemajuan teknologi harus mengorbankan stabilitas ketenagakerjaan. Cina meyakini bahwa tata kelola AI yang adil harus berdasar pada prinsip multilateralisme di bawah naungan PBB demi terwujudnya masa depan komunitas dengan nasib bersama bagi umat manusia. Oleh karena itu, delegasi Cina mengusulkan 3 agenda prioritas dalam forum ini. Yang pertama, tata kelola global AI yang berpusat pada manusia. Menyusun standar regulasi internasional yang memastikan penerapan AI dipadu oleh prinsip etika, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman serta melindungi pekerja dari ekspoliasi algoritma. Yang kedua, pembangunan kapasitas digital dan transfer teknologi. Mengatasi kesenjangan digital dengan mendorong negara maju mentransfer pengetahuan teknis dan mendukung infrastruktur digital di negara berkembang agar tidak ada negara yang tertinggal. Yang ketiga, sistem jaringan pengamanan sosial dan pelatihan ulang terintegrasi. Kami menantikan kolaborasi yang konstruktif dalam forum ini. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Cina. Selanjutnya delegasi dari Uni Emirat Arab, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang terhormat Pak Presiden dan moderator dan para delegasi terhormat. Delegasi Uni Arab meyakini bahwa kecerdasan buatan atau AI bukanlah ancaman bagi manusia, melainkan alat yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan sosial apabila digunakan secara bertanggung jawab. United Arab telah mendapatkan dirinya sebagai salah satu negara yang terdepan dalam penerapan AI dengan mengintegrasikannya ke dalam layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan dalam sektor bisnis. Kami menyadari bahwa AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang bersifat rutin. Namun di saat yang sama, AI juga menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Delegasi kami menegaskan bahwa tantangan utama bukanlah AI itu sendiri, melainkan bagaimana masyarakat mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan teknologi. Oleh karena itu, United Arab mendukung investasi dalam pendidikan digital dan literasi AI, program pelatihan ulang atau reskilling, dan peningkatan keterampilan atau upskilling bagi pekerja yang terdapat otomatisasi, pekerja yang kerjasama internasional dalam berbagi pengetahuan dan praktik terbaik terkait AI, pengembangan AI yang etis dan berpusat pada manusia yang melindungi privasi, keadilan, dan hak-hak pekerja. Dukungan bagi negara-negara berkembang agar tidak tertinggal dalam revolusi AI. United Arab percaya bahwa pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional harus bekerja sama untuk memastikan bahwa AI melengkapi pekerjaan manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya. Melalui regulasi yang seimbang dan pendidikan berkelanjutan, AI dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh negara. Sekian, terima kasih dari United Arab. Terima kasih kepada delegasi Uni Emirat Arab. Selanjutnya delegasi dari Jepang, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama
Ketua Sidang dan para delegasi, delegasi Jepang menyadari bahwa perkembangan kecerdasan buatan AI telah menjadi salah satu perubahan teknologi terbesar di dunia saat ini. AI telah memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam berbagai sektor pekerjaan. Namun, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan serius, seperti perubahan kebutuhan tenaga kerja, risiko hilangnya beberapa jenis pekerjaan, kesenjangan keterampilan digital, serta kekhawatiran terhadap keamanan data pekerja. Jepang percaya bahwa transformasi digital tidak dapat dihentikan, tetapi harus diarahkan agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, komunitas internasional perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak menciptakan ketidaksetaraan baru, melainkan menjadi peluang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai negara yang dikenal dengan kemajuan teknologi dan inovasi, Jepang mendukung penggunaan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada manusia. Jepang percaya bahwa teknologi harus berperan sebagai alat yang membantu tenaga kerja, bukan sepenuhnya menggantikan manusia. Pemerintah Jepang terus mendorong peningkatan keterampilan digital, pendidikan teknologi, serta adaptasi tenaga kerja agar masyarakat mampu menghadapi perubahan dunia kerja akibat AI. Jepang juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak pekerja, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, dan kesempatan kerja yang adil. Jepang berkomitmen untuk berkontribusi dalam kerjasama internasional dengan menciptakan perkembangan AI yang aman dan bermanfaat bagi seluruh negara. Delegasi Jepang mengusulkan 3 agenda utama yang harus diprioritaskan dalam komite ini. 1. Delegasi Jepang mendorong setiap negara untuk membangun regulasi AI yang memastikan teknologi digunakan secara etis, transparan, dan tetap menghargai kemampuan serta peran manusia dalam dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dana dan transfer pengetahuan global. Dan yang ketiga, memperkuat perlindungan data pekerja. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Jepang. Selanjutnya delegasi dari Thailand, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ketua Sidang, Mr. Chair, dan seluruh delegasi yang kami hormati. Delegasi dari Thailand menyadari bahwa perkembangan artificial intelligence atau AI telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja. AI memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, teknologi ini juga menimbulkan tantangan serius bagi pekerja yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Situasi ini telah menyebabkan meningkatnya risiko pengangguran, kesenjangan digital antara masyarakat kota dan daerah, serta potensi penyalahgunaan data pekerja oleh perusahaan. Jika tidak ditangani dengan tepat, jutaan pekerja dapat tersingkir dari pasar kerja karena tidak mampu mengikuti kebutuhan industri yang semakin bergantung pada teknologi AI. Sebagai negara ASEAN yang terus mendorong pembangunan ekonomi digital, Thailand memegang teguh prinsip bahwa teknologi harus membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Thailand percaya bahwa AI harus digunakan untuk mendukung pekerja melalui konsep augment labor, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia. Thailand juga menekankan pentingnya pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan perlindungan hak pekerja. Kami meyakini bahwa kerjasama internasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan AI berjalan secara adil, aman, dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja. Di sini delegasi Thailand mengusulkan 3 agenda utama yang harus diprioritaskan dalam komite ini. Yang pertama itu mendorong aturan AI yang berpusat pada manusia. AI harus dikembangkan untuk mendukung pekerja, bukan mengancam hak, keamanan pekerja, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dana dan transfer pengetahuan global. Negara maju dengan ekosistem AI yang kuat perlu mendukung negara berkembang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Thailand. Selanjutnya delegasi dari ILO, dipersilakan. Terima kasih, yang terhormat Bapak Presiden dan para delegasi. Saya mewakili ILO NGO memandang bahwa artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja global. Teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi
ILO NGO mendukung perkembangan teknologi tetapi menegaskan bahwa perlindungan pekerja harus tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami mendorong program pelatihan ulang tenaga kerja, peningkatan keterampilan digital, perlindungan sosial, serta penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi ILO. Selanjutnya delegasi dari CAIDP dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Ketua Sidang, Mr. Chair, dan delegasi yang kami hormati. Delegasi dari CAI sebagai perwakilan DPNGO menyadari bahwa isu yang sedang dibahas bukan hanya menjadi perhatian satu negara, tetapi juga telah menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat sipil, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas sosial di berbagai wilayah. Masalah ini membutuhkan perhatian serius karena keterlibatan NGO sangat penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat, memberikan bantuan langsung, serta mendorong solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai organisasi non-pemerintah, kami menegaskan bahwa penyelesaian isu ini harus mengedepankan kerjasama internasional, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. CAI memandang bahwa peran NGO tidak boleh hanya menjadi pelengkap, melainkan harus diakui sebagai mitra strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Kami percaya bahwa tanpa kolaborasi lintas sektor, solusi yang dihasilkan tidak akan menjangkau kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, CAIDP NGO mengusulkan beberapa langkah untuk menghadapi dampak AI terhadap karyawan. Yang pertama, membuat pedoman penggunaan AI yang etis di lingkungan kerja. Kedua, mendorong perusahaan menyediakan program pelatihan AI dan keterampilan digital bagi karyawan. Tiga, memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Empat, membangun kerjasama antara pemerintah, perusahaan, organisasi kerja, dan NGO dalam mengatur penggunaan AI. Yang kelima, memastikan bahwa keputusan penting terkait pekerjaan tetap melibatkan pertimbangan manusia. Sekian, terima kasih dari CAIDP NGO. Terima kasih kepada delegasi CAIDP. Selanjutnya dari UNESCO, dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Presiden Sidang, moderator, dan para delegasi. Lembaga UNESCO memandang bahwa AI membawa peluang besar bagi peningkatan produktivitas dan inovasi. Namun AI juga dapat menimbulkan pengangguran, kesenjangan, keterampilan, dan tantangan etika jika tidak dikelola dengan baik. UNESCO percaya bahwa solusi utama bukanlah membatasi perkembangan AI, melainkan mempersiapkan masyarakat melalui pendidikan, literasi digital, serta program pelatihan keterampilan baru bagi para pekerja. Kami juga menekankan bahwa penggunaan AI harus dilakukan secara etis, transparan, dan berpusat pada manusia, agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua pihak. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi UNESCO. Dan terima kasih kepada para delegasi atas pandangan-pandangan yang sangat berwawasan dalam sesi General Speaker List. Untuk mendalami topik secara lebih spesifik dan interaktif, kita akan memasuki sesi moderate causes. Pada sesi ini, delegasi dapat mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau sanggahan terhadap pernyataan delegasi lain. Bagi delegasi yang ingin mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau sanggahan, dipersilakan mengangkat plakatnya. Delegasi dari Pakistan dipersilakan menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Yang terhormat Ketua Sidang Delegasi Jepang dan para delegasi Pakistan menghargai pandangan Jepang terhadap tantangan AI yang berpusat pada manusia. Namun kami memiliki beberapa pertanyaan terkait penerapannya, terutama bagi negara berkembang. Yang pertama, kesenjangan teknologi. Delegasi Jepang, bagaimana jika dapat memastikan bahwa AI dapat dirasakan semua negara? Jika teknologi AI saat ini masih banyak dikuasai negara maju, apakah Jepang mendukung akses teknologi yang lebih adil bagi negara berkembang? Yang kedua, resiko penggantian pekerjaan. Jepang menyatakan bahwa AI harus membantu manusia, bukan menggantikannya.
Namun banyak perusahaan menggunakan AI untuk mengurangi tenaga kerja. Langkah apa yang akan Jepang lakukan untuk mencegah hal tersebut? Yang ketiga, transfer pengetahuan. Jepang mendukung transfer pengetahuan dan kerjasama internasional. Namun banyak teknologi AI masih terbatas karena hak kekayaan intelektual. Bagaimana Jepang dapat memastikan bahwa kerjasama tersebut benar-benar bermanfaat bagi negara berkembang? Sebagai penutup, apakah Jepang mendukung pembentukan dana internasional di bawah PBB untuk membantu negara berkembang meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan akses teknologi AI? Terima kasih. Untuk delegasi dari Jepang dipersilakan memberikan tanggapan. Baik, yang terhormat Ketua Sidang dan Delegasi Pakistan yang kami hormati, terima kasih atas pandangan kritis yang disampaikan. Jepang sangat menghargai semangat kolaborasi yang diusung oleh Pakistan terkait AI. Yang pertama, untuk kesenjangan teknologi, Jepang percaya bahwa AI harus menjadi mesin pertumbuhan bagi semua. Kami berkomitmen mendukung inisiatif pembangunan kapasitas dan mengusulkan platform berbagi pengetahuan global untuk menjembatani kesenjangan digital, memastikan aksesibilitas yang adil bagi negara berkembang. Lalu juga Jepang menekankan komitmen human centric atau AI dirancang sebagai kolaborator bukan pengganti manusia. Untuk memitigasi dampak otomatisasi, Jepang mendorong kebijakan reskilling dan upskilling berskala besar agar tenaga kerja tetap kompetitif di era digital. Kami berkomitmen menjajaki model kerjasama yang mengembangkan hak kekayaan intelektual dengan kebutuhan negara berkembang melalui lisensi yang lebih inklusif dan kolaborasi riset bersama yang relevan secara lokal. Mengenai usulan dana internasional di bawah PBB, Jepang menyambut baik inisiatif ini. Kami siap terlibat aktif dalam pembahasan mekanisme tata kelola yang transparan agar dana tersebut efektif, meningkatkan keterampilan dan akses teknologi secara merata. Dengan kolaborasi yang tulus, kita dapat memastikan masa depan di mana AI membawa kemakmuran bagi semua. Terima kasih. Untuk delegasi dari ILO dipersilakan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden dan delegasi Cina. ILO mengapresiasi upaya delegasi Cina dalam mengintegrasikan jaringan pengaman sosial dengan program reskilling dan upskilling bagi pekerja yang terdampak perkembangan kecerdasan buatan AI. Namun, proposal tersebut belum menjelaskan indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, serta jaminan bahwa pekerja yang paling rentan benar-benar dapat mengakses program tersebut. Tanpa mekanisme implementasi yang jelas, terdapat resiko bahwa kebijakan yang diusulkan hanya menjadi komitmen normatif tanpa memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja yang terdampak otomatisasi dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, ILO menekankan pentingnya standar implementasi dan pengawasan yang terukur untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja yang tertinggal dalam transisi menuju ekonomi berbasis AI. Terima kasih. Perdebatan yang sangat dinamis dan konstruktif pada moderated causes tadi, kini untuk memberikan ruang negosiasi yang lebih luas, sebelum memasuki sesi unmoderated causes, apakah ada delegasi yang ingin menyampaikan mosi? Dipersilakan. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Dipala dan moderator. Pada kesempatan kali ini, delegasi Korea ingin menyampaikan mosinya, yaitu mengembangkan kerangka regulasi dan etika AI yang transparan untuk memastikan pengguna AI yang aman dan bertanggung jawab. LG Electronics menerapkan AI pada perangkat rumah tangga pintar dan robotika dengan tetap memperhatikan keamanan data pengguna. Pada Februari 2024, LG Electronics memperoleh sertifikasi ISO atau IEC 40001 AI Management System atau AIMS dari Korea Standard Association. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa LG menerapkan sistem pengelolaan AI yang memperhatikan keamanan data, transparansi, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab pada perangkat rumah tangga pintar berbasis AI.
Terima kasih. Ya, terima kasih atas mosi yang diberikan. Untuk delegasi Cina, tadi dipersilakan untuk memberikan jawaban atas tanggapan ILO. Baik, terima kasih kepada ILO NGO atas sarannya. Izin menanggapi. Delegasi Cina menghargai pentingnya indikator keberhasilan dan mekanisme pengawasan. Namun, kami menegaskan bahwa tidak ada satu model implementasi yang dapat diterapkan secara seragam kepada seluruh negara. Setiap negara memiliki tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas digital, dan struktur pasar tenaga kerja yang berbeda. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan harus tetap menghormati kedaulatan nasional. Sementara standar umum disusun melalui kerjasama multilateral di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. China meyakini bahwa tantangan terbesar bukan hanya pengawasan, tetapi juga kesenjangan kapasitas antar negara. Tanpa transfer teknologi, pembangunan infrastruktur digital, dan program peningkatan keterampilan industri, standar implementasi yang tinggi justru beresiko sulit diterapkan oleh negara berkembang. Karena itu, China tetap memanfaatkan pembangunan kapasitas, reskilling, dan kerjasama internasional sebagai prioritas utama agar tidak ada pekerja maupun negara yang tertinggal dalam transisi menuju ekonomi berbasis aman. Terima kasih. Terima kasih pada delegasi Pakistan, Jepang, ILO, dan Cina atas tanggapan dan jawaban mereka. Hari ini kita akan memasuki sesi unmoderated causes. Mosi tadi telah diterima oleh para ketua, dan ketua kali ini akan mengadakan unmoderated causes selama 3 menit untuk membahas solusi terhadap isu, menyusun draft resolusi, dan melakukan negosiasi serta pembentukan blok kerjasama. Apakah ada delegasi yang keberatan? Karena tidak terdapat keberatan, mosi disetujui. Para delegasi sekarang diperbolehkan berdiskusi dengan delegasi lainnya. Para delegasi, waktu unmoderated cause telah berakhir. Semoga diskusi informal dan lobby yang baru saja berlangsung membuahkan hasil yang positif. Mohon kembali ke tempat duduk masing-masing dan menjaga ketertiban ruang sidang. Sekarang kita akan memasuki sesi draft resolution. Sebagai langkah konkret dari negosiasi sebelumnya, delegasi yang menjadi sponsor draft resolusi dipersilahkan menyampaikan dan memperkenalkan draft resolusinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Draft resolusi yang kita dapatkan yaitu menyadari perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI yang ini diterapkan secara luas pada perangkat rumah tangga pintar dan robotika. Yang kedua, menekankan pentingnya pelindungan keamanan data pengguna dalam pemanfaatan teknologi berbasis AI di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengapresiasi langkah standarisasi internasional seperti sertifikasi ISO atau IEC 42001 AI Management System atau sistem pengelolaan AI sebagai acuan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. 4. Menegaskan kembali perlunya kerjasama global untuk menyusun kerangka regulasi dan etika yang kuat guna meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi. Adapun operative clauses. 1. Mendorong negara anggota untuk mengembangkan kerangka regulasi AI nasional dan transparan guna memastikan penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab.
Kedua, mengusulkan pengadopsian standar internasional seperti ISO atau IEC 42001 ke dalam sistem pengawasan tata kelola teknologi di setiap negara anggota. Tiga, mengajak produsen elektronik global dan sektor swasta untuk menerapkan sistem keamanan data yang ketat pada perangkat pintar serta robotika berbasis AI. Dan terakhir, menyarankan kolaborasi antara pemerintah, pengembangan teknologi, dan lembaga non-pemerintah dalam menyusun panduan etika penggunaan AI yang berfokus pada privasi konsumen. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara terhadap draft resolution DR 1.1. Delegasi yang setuju silakan angkat plakat. Oke. Berdasarkan hasil pemungutan suara, draft resolution dinyatakan disetujui. Saat ini kita akan masuki penyampaian kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, para delegasi telah menyampaikan berbagai pandangan dan solusi terkait isu yang dibahas. Kesimpulannya sebagai berikut. Secara garis besar, seluruh delegasi dan organisasi sepakat bahwa revolusi AI tidak bisa dihentikan karena terbukti meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi secara masif di berbagai sektor ekonomi. Namun, perkembangan ini membawa risiko disrupsi berupa hilangnya pekerjaan yang bersifat rutin dan administratif, memperlebar kesenjangan keterampilan, serta polarisasi pasar kerja. Solusi global yang disepakati oleh semua pihak berpusat pada konsep AI yang berorientasi pada manusia, di mana teknologi diposisikan untuk membantu kapasitas manusia, bukan menggantikannya secara total. Langkah konkret yang diusulkan meliputi investasi besar-besaran, pelatihan ulang, dan peningkatan keterampilan, penyusunan regulasi etis penggunaan AI, serta penguatan jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Komite mengapresiasi kontribusi seluruh delegasi dalam mencari solusi yang konstruktif. Sebuah pencapaian diplomasi yang luar biasa pada sidang kali ini. Atas nama komit, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif, diplomasi, serta profesionalisme yang telah ditunjukkan selama sidang berlangsung. Karena tidak ada lagi agenda yang perlu dibahas, maka sidang ini secara resmi ditutup. Tidak.